Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak dosen yang terhormat dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmandani, NPM 233030043, akan menyampaikan tugas presentasi mata kuliah Pancasila tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita semua tahu gitu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tetapi lebih dari itu, Pancasila juga merupakan filsafat hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebelum membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu filsafat. Secara umum, filsafat adalah upaya manusia menggunakan akal dan pikirannya secara mendalam untuk mencari hakikat, kebenaran, nilai, dan makna hidup. Ketika kita berbicara Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya kita melihat Pancasila bukan hanya kumpulan sila, tetapi sebagai satu kesatuan nilai yang berhubungan secara logis dan mendalam. Pancasila bukan hanya norma politik, tapi juga dasar moral pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem. Kata sistem berarti sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Begitu juga Pancasila. Kelima silanya tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan secara hierarki dan organis. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral dan spiritual. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lahir dari nilai ketuhanan. Selanjutnya, persatuan Indonesia muncul karena manusia yang beradab ingin bersatu. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan persatuan dalam politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari seluruh sila. Artinya, Pancasila merupakan satu sistem yang saling menopang dari dasar spiritual hingga tujuan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat. Sebagai filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, dan mendalam yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila bisa dikaji dari 3 aspek filsafat. Yang pertama, ontologis, yaitu tentang hakikat keberadaan manusia dan bangsa. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Yang kedua itu epistemologis, yaitu tentang cara memperoleh pengetahuan yang benar. Pancasila menolak pandangan ekstrim seperti individualisme dan materialisme. Kebenaran harus berpihak pada moral, akal, dan hati nurani. Selanjutnya yang ketiga yaitu aksiologis, yaitu tentang nilai dan tujuan hidup manusia. Pancasila mengarahkan kita kepada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat adalah pedoman berpikir dan bertindak secara etis dan moral berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan. Nilai-nilai filosofis Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing seperti sila ke-1. Selanjutnya, menghormati sesama manusia tanpa membeda-bedakan seperti sila ke-2. Selanjutnya, menjaga persatuan dan toleransi seperti sila ke-3. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dan untuk mufakat seperti sila ke-4. Dan yang terakhir, dan berlaku adil dalam lingkungan sosial seperti sila ke-5. Implementasi ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya teori, tetapi filsafat yang hidup dalam praktik kehidupan bangsa. Sebagai kesimpulan yang tadi saya sampaikan, Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila dipandang sebagai satu kesatuan nilai yang utuh, rasional, dan mendalam, yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman filsafat Pancasila, kita dapat membangun karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan berkeadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada diksi ataupun redaksi yang saya sampaikan kurang
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.